Salam sehat sobat sekalian. Selamat jumpa kembali di kanal edukasi Histobat. Hidup sehat tanpa obat. Kali ini kita akan membahas tentang stroke atau serangan jantung yang sering menyerang saudara-saudara kita, teman-teman kita sekalian. Untuk terhindar dari stroke atau serangan jantung, sebaiknya kita gunakan perangkat rumahan skala rumah sakit yang dikenal dengan nama Quantum Resonance Magnetic Analyzer atau QRMA, yang gunanya untuk memantau secara holistik pembuluh otak dan jantung. QRMA dapat dibeli di marketplace atau bisa dipesan melalui WA 0815 74 74 74 53. Keunggulan QRMA adalah mampu melihat seluruh organ tubuh yang dikemas dalam laporan setebal 99 halaman. Pembicaraan tentang cara kerja QRMA sudah dibahas di kanal Histobat yang ditayangkan pada 10 Agustus 2023 dalam judul Histobat S111, atau silakan akses di s.id/apa-QRMA. Dalam episode kali ini kita akan membahas bagaimana kita menghindari terjadinya gejala stroke baik di pembuluh otak maupun di pembuluh jantung. Parameter yang dapat kita telah berada di dalam satu halaman hasil pemeriksaan QRMA. Dalam judul Analisa Peredaran Darah di Jantung dan Otak. Di sana terdapat 15 parameter yang diperlihatkan dan semuanya sambung menyambung satu sama lain serta dapat kita bagi menjadi 6 kelompok besar. Kelompok pertama terdiri dari 3 parameter yang berhubungan dengan kualitas darah. Parameternya adalah mengukur kekentalan darah, besaran kristal atau plak kolesterol, dan lemak darah. Kelompok kedua terdiri dari 2 parameter yang berhubungan dengan pembuluh darah jantung. Parameternya adalah melihat hambatan pembuluh darah dan kelenturan pembuluh darah. Kelompok ketiga terdiri dari 3 parameter yang berhubungan dengan miokard atau otot jantung, parameter yang melihat kebutuhan darah otot jantung, volume darah yang diserap oleh otot jantung, dan konsumsi oksigen dari otot jantung. Kelompok keempat terdiri dari 3 parameter yang berhubungan dengan masalah ventricle. Parameternya adalah melihat jumlah darah yang dipompa jantung di setiap kali kita kontraksi, tahanan ejeksi dari bilik kiri jantung, dan kekuatan efektif bilik kiri jantung yang gunanya untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Kelompok kelima terdiri dari 2 parameter yang berhubungan dengan masalah koroner. Parameternya adalah memantau elastisitas pembuluh darah koroner dan tekanan arteri koroner dalam merembeskan darah. Kelompok keenam terdiri dari 2 parameter yang berhubungan dengan pembuluh darah otak. Parameternya adalah elastisitas pembuluh otak dan pasokan darah ke jaringan otak. Kalau kita teliti dengan cermat, maka dari 6 kelompok dalam analisa peredaran darah di jantung dan otak ini, ada 2 hal yang menarik yang kita dapat ambil kesimpulannya. Pertama, yaitu keberadaan energi di dalam tubuh merupakan hal yang paling penting, supaya bulir makanan dan oksigen yang kita hirup dapat berjalan lancar dan memberi nutrisi ke setiap organ. Untuk solusi ini, kita harus selalu bergerak atau olahraga. Dan untuk yang berusia di atas 50 tahun, gerakan-gerakan yang dilakukan tidak perlu terlalu aktif. Dan cukup 10-20 menit olahraga di terik matahari dengan UV maksimum. Contoh gerakan sederhana yaitu lentur badan ke sisi yin
dan lentur badan ke sisi yang. Selain olahraga, kita dapat juga melakukan acupressure atau tekanan dengan jari di 3 titik akupuntur, yaitu PC6 atau Neikuan, titik akupuntur utama dalam pengobatan Tiongkok untuk mengatasi penyakit jantung. Hampir di semua gejala yang berhubungan dengan kelainan jantung dapat diatasi dengan titik ini. Posisinya berada di tengah 3 jari dari pergelangan tangan. ST36 atau Susanli mengatur denyut nadi, memberikan tekanan saat denyut nadi tidak teratur. Terletak 4 jari di bawah mata lutut atau tempurung dan 1 ibu jari dari luar tulang kering. ST40 atau Fenglong, titik akupuntur ini sangat penting untuk melegakan dada dan meningkatkan sirkulasi darah. Terletak 12 jari di bawah lutut tempurung bagian bawah dan 2 jari dari tulang kering ke arah luar. Hal kedua yang merupakan kesimpulan pemeriksaan peredaran darah jantung dan otak adalah soal kelenturan dan penyerapan yang pasti berhubungan dengan air. Air yang dimaksud adalah air nano yang punya molekul menyebar atau clustering, supaya tingkat penyerapannya tinggi dan tidak membuat inflamasi di dalam selnya. Kalau kita minum air dengan molekul besar dan tidak berstruktur, maka selain tidak mampu menyerap ke selnya, bentuk selnya tidak akan simetris dan penuh dengan inflamasi. Air dalam kemasan saat ini yang sifatnya nanocluster adalah AOI yang memiliki 2 fungsi utama. Pertama, lebih mudah diserap oleh tubuh karena klaster air lebih kecil sehingga tubuh lebih mudah menyerap air. Dan yang kedua adalah melancarkan sirkulasi oksigen di dalam tubuh karena tubuh lebih mudah menyerap air, sirkulasi oksigen di dalam tubuh akan semakin lancar. Untuk informasi lebih lanjut tentang air nanocluster dan pemanfaatan teknologi nano, silakan kontak ke WhatsApp di 0815 7474 7453. Demikian pembahasan tentang bagaimana kita mencegah stroke atau serangan jantung dengan tanpa obat. Sampai jumpa dalam episode berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat tanpa obat.